Tahap yang pertama adalah kita mempersiapkan alat. Alat yang kita butuhkan ada buku sebagai alat dokumentasi kita, dan ada pulpen. Selanjutnya ada media yang kita gunakan itu leaflet. Oke. Selanjutnya kita sudah kontrak waktu dengan klien kita, jadi kita sudah siap untuk melakukan konseling kepada klien. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya Espiarina Esal, mahasiswa dari kampus Tikas Wirausaha Yogyakarta. Sesuai dengan kontrak kita kemarin, hari ini kita berbincang-bincang tentang nutrisi Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nama Ibu siapa tadi Bu? Teresia. Oke, Ibu Teresia. Di sini saya akan melakukan konseling tentang nutrisi pada balita Ibu. Yang mana nanti tujuannya itu agar Ibu mengetahui nutrisi apa-apa yang harus dikonsumsi pada balita Ibu. Nanti waktu yang akan saya gunakan sekitar 15 menit, boleh Bu? Boleh Sus. Oke. Sebelum saya menyampaikan materi saya, ada yang ingin Ibu tanyakan? Dan Jika tidak ada, kita mulai Bu ya. Oke, Ibu, ini ada leaflet dari saya, materi saya bisa dibaca-baca Bu ya. Oke. Sebelumnya Ibu sudah tahu tidak pengertian dari nutrisi? belum. Oke. Kalau Ibu belum tahu, saya menjelaskan Bu ya. Oke, di sini nutrisi itu adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh kembang pada anak. Ya. Yang kedua, manfaat dari pemberian nutrisi. Manfaatnya di sini adalah agar berat badan dalam keadaan normal, status gizinya baik, terus zat gizi untuk menjamin tumbuh kembang dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, dan yang terakhir membina kebiasaan makan yang baik pada anak. Materi yang kecil, fungsi pemberian nutrisi. Yang pertama, fungsi fisiologis, yang mana fungsi fisiologis ini untuk memberikan nutrisi sesuai dengan kebutuhan agar tercapai tumbuh kembang yang optimal pada anak. Fungsi yang kedua adalah fungsi psikososial, yaitu penting dalam perkembangan atau pengembangan hubungan emosional ibu dan anak ibu. Nah, untuk fungsi yang ketiga adalah fungsi sosial edukasi, yang mana fungsi ini melatih anak untuk mengenal makanan yang sehat atau yang baik. Oke. Yang selanjutnya ada pemberian nutrisi yang tepat. Pemberian nutrisi yang tepat itu artinya yang pertama, tepat kombinasi zat gizinya antara karbohidrat, protein, lemak, mineral, serta kebutuhan cairan tubuh. Untuk kebutuhan cairan tubuh balita per hari itu 1 sampai 1,5 liter per hari. Tepat yang kedua itu tepat jumlah atau porsinya, yang mana di sini harus sesuai dengan keperluan berdasarkan angka kecukupan gizi per hari anak. Tepat yang ketiga itu adalah tepat dengan perkembangan anak, artinya kebutuhan kalori anak itu harus berdasarkan dengan berat badan dan usia anak. Materi yang faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi anak itu yang biasa kita lihat itu adalah kesukaan anak yang berlebihan terhadap suatu makanan. Yang mana jika anak suka pada satu makanan ini, bisa jadi zat gizinya itu tidak terpenuhi dengan cukup. Oleh karena itu, kesukaannya itu harus kita ubah agar kebutuhan nutrisi yang lain juga terpenuhi. Selanjutnya, kebutuhan nutrisi pada anak dan balita. Kebutuhannya itu seperti protein, karbohidrat, lemak, kalsium, air, magnesium, zat besi, dan kalium. Oke, materi saya yang terakhir itu cara mengatasi kesulitan makan anak, karena yang seperti kita ketahui anak itu sulit makan. Untuk itu cara mengatasinya yang pertama kita harus berikan porsi sesuai dengan kebutuhan tubuh anak. Terus yang kedua berikan kasih sayang kepada anak. Yang ketiga kita harus variasikan makanan itu. Terus yang keempat berikan makanan kesukaan tapi harus dibatasi. Yang kelima ajak makan dengan keluarga. Yang keenam beri makan sambil bermain. Yang ketujuh berikan anak belajar makan sendiri. Yang
ke-8, tempatkan makanan pada wadah yang menarik. Dan yang terakhir, berikan sugesti pada anak bahwa makanan itu lezat dan enak. Oke, baik Ibu, saya sudah selesai memaparkan atau menyampaikan materi saya. Sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan dari materi saya? Oke, jika tidak ada, saya boleh bertanya kepada Ibu mengenai materi saya. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu, apa sih manfaat dari pemberian nutrisi tadi? 1. Berat badan normal. 2. Status gizi dalam keadaan baik. Sama yang ketiga itu zat gizi untuk menjamin tumbuh kembang dan meningkatkan daya tahan tubuh untuk terhadap infeksi. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang kedua, boleh Bu ya? Pertanyaan yang kedua itu bagaimana sih cara mengatasi kesulitan makan pada anak? 1. Itu memberikan kasih sayang kepada anak. 2. Variasikan makannya. Oke, baik Ibu. Ibu sudah bagus sekali karena Ibu sudah mengerti dengan apa yang telah saya jelaskan tentang materi pemberian nutrisi pada anak ini. Semoga nanti materi ini bisa bermanfaat buat Ibu dan Ibu bisa menerapkan pada anak Ibu. Oke. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Oke, jika tidak ada, baik Ibu, besok kita boleh berbincang-bincang lagi untuk membahas materi yang berbeda. Tidak? Oke, Ibu maunya jam berapa Bu? Pagi, siang, pagi di tempat ini Bu ya? Yes. Oke, baik Ibu, besok kita akan berbincang-bincang lagi untuk membahas materi yang berbeda ya. Baik Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi Ibu.